Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini kita akan membahas tentang seorang wali besar yang namanya harum di seluruh penjuru dunia Islam, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, khususnya pandangan beliau mengenai zuhud dan dunia. Ajaran ini menjadi salah satu warisan penting yang hingga kini masih relevan untuk kita renungkan bersama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup pada abad ke-11 dan 12 Masehi, di Baghdad, sebuah kota besar yang saat itu menjadi pusat peradaban, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kekuasaan. Baghdad adalah kota yang gemerlap, penuh dengan kemewahan, namun di balik itu juga syarat dengan fitnah, intrik, dan kecintaan manusia yang berlebihan terhadap dunia. Dalam suasana seperti inilah, beliau tampil sebagai seorang pembaharu spiritual, mengingatkan manusia bahwa dunia bukanlah tujuan, melainkan jalan. Zuhud menurut Syekh Abdul Qadir bukanlah berarti meninggalkan dunia sepenuhnya atau hidup miskin tanpa usaha. Zuhud bukan berarti menolak harta, menolak rumah, atau menolak makanan. Zuhud adalah bagaimana hati tidak terikat kepada dunia, meskipun tangan kita memegangnya. Zuhud adalah ketika dunia hanya ada di genggaman, tidak merasuk ke dalam hati. Beliau berkata, zuhud adalah kosongnya hati dari ketergantungan terhadap dunia, meskipun engkau memiliki dunia itu sendiri. Seseorang bisa saja kaya raya, tetapi jika hatinya tidak terikat pada harta, ia tetap disebut zuhud. Sebaliknya, seseorang bisa saja miskin, namun jika hatinya terobsesi pada dunia, ia belum bisa disebut zuhud. Ada sebuah kisah menarik. Suatu hari seorang murid bertanya kepada beliau, "Wahai Syekh, bagaimana engkau bisa disebut zuhud sementara banyak hadiah dan harta yang datang kepadamu?" Beliau menjawab dengan tenang, "Aku menerima harta itu bukan untuk diriku, melainkan untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Harta itu hanya lewat di tanganku, bukan tinggal di hatiku." Inilah bukti nyata bahwa zuhud bukan berarti menolak kepemilikan, tetapi menjaga agar hati tetap bersih dari keterikatan. Dalam kesempatan lain, beliau pernah menolak hadiah besar dari seorang penguasa, karena beliau khawatir hadiah itu akan memengaruhi keikhlasan dakwahnya. Baginya, kemuliaan tidak datang dari harta dan jabatan, melainkan dari keridhaan Allah. Beliau menegaskan, jangan engkau mencari kemuliaan dari makhluk, karena kemuliaan sejati hanya dari Allah. Sahabat sekalian, zuhud menurut Syekh Abdul Qadir adalah keseimbangan. Dunia ini penting, karena dengan dunia kita bisa beribadah, menolong orang lain, dan menunaikan kewajiban. Namun dunia bukanlah tujuan akhir. Dunia hanyalah sarana. Beliau menasihati, jangan engkau biarkan dunia melalaikanmu dari Allah. Jika engkau sibuk dengan dunia, sibukkanlah dunia itu untuk akhiratmu. Artinya, segala urusan dunia harus diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beliau juga memperingatkan umatnya agar berhati-hati dengan tipu daya dunia. Dunia tampak indah, tetapi bisa menipu. Beliau berkata, hati-hatilah dengan dunia. Ia tampak indah, tetapi menipu. Ia bagaikan ular, kulitnya lembut namun racunnya mematikan. Betapa sering manusia tertipu oleh kemewahan dan kenikmatan sesaat, lalu lupa pada akhirat yang abadi. Di zaman modern ini, ajaran beliau tetap relevan. Kita hidup di era teknologi, media sosial, dan persaingan material yang ketat. Dunia seolah semakin menarik hati. Banyak orang berlomba-lomba menjadi kaya, terkenal, dan dihormati. Tetapi apakah semua itu membawa ketenangan? Banyak orang yang memiliki segalanya, namun hatinya tetap gelisah. Inilah bukti nyata dari cinta dunia yang berlebihan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan jalan yang lurus. Gunakan dunia secukupnya, seperti seorang musafir yang mengambil bekal. Jangan serakah, karena keserakahan hanya membawa kegelisahan. Ambillah dari dunia apa yang engkau butuhkan untuk hidup dan beribadah, lalu gunakan sisanya di jalan Allah. Beliau juga menekankan pentingnya qanaah, yaitu rasa cukup. Beliau berkata, jika engkau ingin kaya, jadilah orang yang qanaah.
Karena orang yang qanaah adalah orang terkaya di dunia. Qanaah adalah sumber ketenangan. Orang yang qanaah tidak iri kepada orang lain, tidak tamak, dan tidak diperbudak oleh dunia. Sebaliknya, orang yang serakah tidak akan pernah puas, meskipun seluruh dunia diberikan kepadanya. Mari kita merenung sejenak. Berapa banyak orang di sekitar kita yang hidupnya penuh kecemasan, bukan karena tidak punya apa-apa, tetapi karena hatinya tidak pernah merasa cukup? Inilah penyakit cinta dunia yang paling berbahaya. Syekh Abdul Qadir mengingatkan, barang siapa yang hatinya bergantung pada dunia, maka dunia akan memperbudaknya. Barang siapa yang hatinya bergantung pada Allah, maka dunia akan tunduk kepadanya. Pesan ini jelas sekali. Dunia bukanlah tujuan. Hati yang bergantung kepada Allah akan selalu tenang, karena yang ia cari hanyalah ridha Allah, bukan pengakuan manusia. Sahabat semua, mari kita ambil teladan dari kehidupan beliau. Walaupun beliau adalah ulama besar yang dihormati banyak orang, beliau tetap hidup sederhana. Beliau tidak pernah memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya diri. Ilmunya beliau ajarkan dengan ikhlas, waktunya beliau habiskan untuk menolong fakir miskin, dan hatinya selalu tertuju kepada Allah. Kehidupan beliau adalah cermin dari ajaran zuhud yang sesungguhnya. Zuhud menurut beliau bukanlah mengasingkan diri dari dunia, bukan pula menolak semua bentuk kemajuan. Zuhud adalah menjaga hati agar tidak diperbudak oleh dunia, meski dunia ada di genggaman. Zuhud adalah ketika kita bekerja keras, menuntut ilmu, berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi tujuan akhir kita tetap Allah semata. Inilah pelajaran penting yang beliau tinggalkan untuk kita semua. Dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Dunia hanyalah ladang, hasilnya akan kita panen di akhirat. Maka jangan sampai kita terlena oleh keindahannya, tetapi lupakan tujuan abadi kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mari kita hidup seimbang, bekerja di dunia dengan sungguh-sungguh, tetapi hati selalu terikat pada Allah. Inilah makna zuhud yang sejati, inilah kunci kebahagiaan yang abadi. Sahabat sekalian, mari kita perdalam lagi bagaimana pandangan Syekh Abdul Qadir tentang zuhud ini bukan hanya sebagai konsep, tapi juga sebagai jalan hidup sehari-hari. Beliau sering menekankan bahwa zuhud adalah pengetahuan sekaligus pengalaman. Tidak cukup hanya memahami maknanya, tetapi harus dihidupkan dalam setiap tindakan. Beliau berkata bahwa zuhud adalah kebersihan hati dari keinginan yang sia-sia. Artinya, seseorang yang zuhud bukan berarti tidak memiliki cita-cita atau tujuan hidup, melainkan cita-citanya bukan sekadar untuk kesenangan duniawi. Cita-cita orang yang zuhud adalah bagaimana semua langkah hidupnya bernilai ibadah, bernilai akhirat, dan membawa kebaikan bagi sesama. Ada satu ungkapan beliau yang sangat dalam, jika engkau menjauhi dunia, engkau akan memiliki dunia. Tetapi jika engkau mengejar dunia, engkau akan kehilangan dunia dan akhirat. Maksudnya, orang yang zuhud justru akan lebih dihormati, lebih tenang, bahkan seringkali dunia datang kepadanya tanpa ia minta. Sedangkan orang yang serakah, selalu mengejar harta dan jabatan, justru sering kehilangan ketenangan, kehilangan harga diri, dan pada akhirnya kehilangan kebahagiaan di akhirat. Kita juga harus memahami bahwa zuhud tidak sama dengan malas. Ada orang yang salah paham, mengira zuhud berarti tidak bekerja, tidak berusaha, atau hidup dalam kemiskinan. Padahal Syekh Abdul Qadir menekankan pentingnya ikhtiar. Beliau mengajarkan bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah, selama niatnya lurus. Bahkan, beliau mengingatkan bahwa orang yang meninggalkan usaha dengan alasan zuhud, itu bukanlah zuhud, melainkan kelemahan. Zuhud adalah saat kita bekerja dengan penuh semangat, namun hati kita tetap tenang jika rezeki yang datang sedikit. Zuhud adalah saat kita berusaha keras, tapi tidak putus asa jika gagal, dan tidak sombong jika berhasil. Karena bagi orang zuhud, yang ia kejar bukan hasil dunia, melainkan ridha Allah. Syekh Abdul Qadir juga mengingatkan bahwa orang yang zuhud akan diberi cahaya dalam hatinya.
Cahaya ini membuatnya mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang merusak. Inilah yang disebut basirah, mata hati yang jernih. Orang yang terlalu cinta dunia hatinya tertutup, tetapi orang yang zuhud hatinya terang. Beliau sering memberikan perumpamaan. Dunia ibarat air laut. Semakin banyak engkau minum, semakin haus engkau dibuatnya. Namun orang yang zuhud, ia tahu kapan cukup, ia hanya mengambil secukupnya untuk melewati perjalanan. Dunia ibarat bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan lari menjauh. Tetapi jika engkau berpaling darinya, bayangan itu akan mengikuti. Inilah hakikat dunia yang beliau ajarkan. Dan yang paling penting, zuhud bukan berarti membenci dunia. Dunia ini ciptaan Allah, maka harus dimanfaatkan dengan baik. Zuhud adalah bagaimana kita menggunakan dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta digunakan untuk sedekah, ilmu digunakan untuk mendidik, jabatan digunakan untuk menolong rakyat, dan waktu digunakan untuk beribadah. Di sini kita bisa melihat bahwa ajaran beliau sangat relevan. Kita tidak diperintahkan meninggalkan teknologi, ilmu pengetahuan, atau pekerjaan. Kita diperintahkan menjaga hati agar tidak tenggelam dalam dunia. Inilah keseimbangan yang membuat hidup menjadi indah, terarah, dan bermakna. Sahabat semua, pandangan Syekh Abdul Qadir tentang zuhud bisa menjadi obat bagi penyakit zaman kita. Zaman di mana manusia sibuk dengan persaingan, iri hati, dan ambisi duniawi. Jika kita mau kembali kepada ajaran beliau, insya Allah hati kita akan lebih tenang, hidup lebih sederhana, dan akhirat lebih terjamin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan hanya mengajarkan zuhud dengan kata-kata, tetapi juga mencontohkannya dalam kehidupan nyata. Beliau hidup di Baghdad, sebuah kota besar yang pada masanya menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan kekuasaan. Banyak orang kaya, pejabat, bahkan penguasa datang kepadanya. Namun beliau tidak pernah tergoda oleh kemewahan dunia. Beliau sering menolak hadiah berharga yang diberikan oleh para pejabat atau orang kaya, kecuali jika hadiah itu bisa beliau salurkan untuk fakir miskin. Baginya, menerima pemberian dengan tujuan memperkaya diri adalah pintu masuk dunia ke dalam hati. Tetapi jika digunakan untuk menolong sesama, maka dunia itu justru menjadi sarana menuju Allah. Sikap zuhud beliau juga terlihat dari cara beliau mendidik murid-muridnya. Beliau selalu menekankan agar mereka tidak silau dengan jabatan atau harta. Dalam sebuah majelis, beliau pernah berkata, "Jangan engkau menjadi hamba dunia. Dunia akan memperbudakmu. Tetapi jadilah hamba Allah, maka dunia akan melayani kebutuhanmu." Murid-muridnya diajarkan untuk tidak meminta-minta, tidak menghinakan diri demi kepentingan dunia, dan selalu menjaga kehormatan sebagai seorang hamba Allah. Keteguhan zuhud beliau terlihat jelas ketika banyak orang datang membawa masalah duniawi. Ada yang datang meminta doa agar kaya, agar mendapat kedudukan, agar terlepas dari kesulitan. Syekh Abdul Qadir tidak menolak, tetapi selalu mengarahkan doa dan nasihatnya agar hati mereka terlebih dahulu bersih dari cinta dunia. Beliau mengingatkan bahwa rezeki sudah diatur Allah, dan manusia sebaiknya fokus pada ibadah serta memperbaiki amal. Bahkan dalam ibadah, zuhud beliau nampak nyata. Beliau tidak pernah tidur nyenyak seperti orang kebanyakan. Malamnya dipenuhi dengan sholat, doa, dan zikir. Siangnya diisi dengan mengajar, menolong orang, dan berdakwah. Semua itu dijalani dengan penuh ketenangan tanpa sedikit pun berharap balasan dunia. Inilah gambaran nyata bagaimana zuhud menjadikan seseorang teguh dan ikhlas. Yang menarik, ajaran zuhud beliau bukan hanya berlaku untuk para ulama atau orang saleh, tapi juga untuk rakyat biasa. Seorang pedagang, petani, atau pekerja bisa menjadi zuhud jika ia bekerja dengan niat mencari ridha Allah, tidak curang, tidak serakah, dan merasa cukup dengan apa yang ia dapat. Seorang pemimpin bisa menjadi zuhud jika ia menggunakan kekuasaannya untuk keadilan, bukan untuk memperkaya diri.
Seorang pelajar bisa menjadi zuhud jika menuntut ilmu bukan untuk kebanggaan atau kedudukan, melainkan untuk memberi manfaat bagi umat. Inilah rahasia mengapa ajaran Syekh Abdul Qadir tetap hidup hingga sekarang. Tarekat Qadiriyah yang beliau dirikan menjadi salah satu tarekat terbesar di dunia, dan inti ajarannya tetap sama, jauhi cinta dunia, hidup sederhana, dan dekatkan diri kepada Allah. Sahabat sekalian, jika kita renungkan, zuhud yang diajarkan Syekh Abdul Qadir bukan membuat hidup miskin, tetapi membuat hati kaya. Zuhud bukan menghalangi kita dari dunia, tetapi membuat dunia berada di tangan, bukan di hati. Zuhud bukan melemahkan semangat, tetapi justru menguatkan jiwa, karena kita tidak lagi takut kehilangan dunia. Bayangkan, jika setiap orang memiliki pandangan zuhud ini, betapa damainya dunia. Tidak ada orang yang tamak, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang saling menjatuhkan demi harta dan jabatan. Semua orang akan hidup dalam kecukupan, saling menolong, dan lebih fokus menyiapkan diri menuju akhirat. Sahabat sekalian, bagaimana sebenarnya kita bisa menerapkan ajaran zuhud ala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di zaman modern ini? Pertama, kita perlu memahami bahwa dunia hari ini penuh dengan godaan yang lebih beragam dibandingkan zaman dulu. Jika di masa Baghdad orang diuji dengan harta dan kedudukan, maka sekarang kita diuji bukan hanya dengan itu, tetapi juga dengan teknologi, media sosial, popularitas, gaya hidup, dan berbagai hal yang bisa melalaikan hati. Di tengah semua itu, zuhud mengajarkan kita untuk tetap sederhana dalam hati. Kita boleh memiliki gawai canggih, rumah yang nyaman, atau kendaraan yang baik, tetapi jangan sampai hati kita diperbudak olehnya. Jangan sampai nilai diri kita hanya ditentukan oleh benda-benda duniawi. Inilah salah satu bentuk zuhud modern, menggunakan fasilitas dunia sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Kedua, zuhud dapat kita terapkan dalam cara kita mencari rezeki. Bekerja keras adalah kewajiban, tetapi jangan sampai ambisi dunia membuat kita melupakan kejujuran dan ibadah. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa mencari harta yang halal lebih mulia daripada sekadar menumpuk kekayaan tanpa keberkahan. Di zaman sekarang, ketika banyak orang rela menipu demi keuntungan, ajaran zuhud menuntun kita untuk tetap jujur, sederhana, dan cukup dengan rezeki halal yang diberikan Allah. Ketiga, zuhud juga berarti mampu mengendalikan nafsu konsumtif. Kita hidup di era di mana iklan, tren, dan gaya hidup seakan memaksa kita untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa dunia hanyalah titipan. Maka, zuhud bisa diwujudkan dengan hidup secukupnya, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menghindari pemborosan. Keempat, zuhud dapat diaplikasikan dalam penggunaan waktu. Zaman sekarang waktu sangat mudah terbuang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti berjam-jam bermain media sosial, menonton hiburan tanpa batas, atau mengikuti tren yang tidak jelas arahnya. Zuhud mengajarkan kita untuk menjaga waktu, karena setiap detik adalah amanah. Hati yang zuhud akan memilih mengisi waktunya dengan ibadah, ilmu, atau aktivitas yang bermanfaat, bukan sekadar kesenangan sesaat. Kelima, zuhud juga tampak dalam bagaimana kita menyikapi musibah. Syekh Abdul Qadir selalu mengajarkan kesabaran. Bagi orang zuhud, kehilangan harta bukanlah musibah besar, karena harta hanyalah titipan. Yang paling berharga adalah iman. Maka, di zaman sekarang, ketika banyak orang stres karena kehilangan pekerjaan, gagal dalam bisnis, atau kehilangan sesuatu yang bersifat duniawi, ajaran zuhud bisa menenangkan hati, bahwa semua itu hanyalah ujian, dan Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Sahabat sekalian, jika kita bisa mengamalkan pandangan zuhud ini, maka dunia modern tidak akan merusak kita. Justru kita bisa hidup lebih tenang, lebih berkah, dan lebih dekat kepada Allah. Zuhud ala Syekh Abdul Qadir bukanlah penghalang kemajuan, melainkan fondasi agar kemajuan tidak membuat kita tersesat. Karena itu, mari kita renungkan, apakah selama ini kita sudah hidup zuhud? Ataukah hati kita masih dipenuhi cinta dunia? Suatu ketika,
Datanglah seorang kaya raya kepada beliau dengan membawa hadiah besar berupa emas, perhiasan, dan harta berlimpah. Orang itu berharap Syekh Abdul Qadir akan menerimanya dan memberikan doa keberkahan. Namun, Syekh Abdul Qadir menatap hadiah itu dengan tenang, lalu berkata, "Aku tidak membutuhkan semua ini. Jika engkau ingin mendapatkan keberkahan, berikanlah harta ini kepada fakir miskin yang kelaparan. Karena doa mereka lebih cepat sampai kepada Allah daripada doaku." Dengan sikap itu, beliau menunjukkan bahwa zuhud bukan berarti menolak harta, tetapi mengarahkan harta ke jalan yang benar. Ada pula kisah ketika beliau berhadapan dengan seorang murid yang masih sangat terikat dengan dunia. Murid itu selalu merasa resah jika tidak memiliki harta di tangannya. Syekh Abdul Qadir menasihatinya, "Engkau tidak akan pernah tenang sampai engkau yakin bahwa apa yang telah ditentukan Allah tidak akan pernah meleset darimu. Jika engkau masih khawatir kehilangan dunia, berarti hatimu belum zuhud." Nasihat itu membuat sang murid merenung dalam-dalam, lalu perlahan melepaskan ketergantungannya pada harta. Kisah lain yang terkenal adalah ketika Syekh Abdul Qadir ditawari kedudukan tinggi oleh penguasa Baghdad. Saat itu, beliau sudah dikenal luas sebagai ulama besar dan mursyid yang dihormati. Banyak yang mengusulkan agar beliau menjadi pejabat agama resmi istana, dengan fasilitas dan kehormatan yang sangat besar. Namun beliau menolaknya. Beliau berkata, "Jika aku menerima jabatan itu, maka aku akan kehilangan kebebasanku untuk menasihati kebenaran. Aku tidak ingin kebenaranku terikat oleh kepentingan dunia." Dari sini, kita belajar bahwa zuhud juga berarti menjaga kebebasan hati agar tidak dikendalikan oleh kekuasaan atau jabatan. Ada pula peristiwa ketika murid-muridnya melihat beliau hanya makan sepotong roti kering, padahal banyak orang yang ingin memberinya makanan lezat. Ketika ditanya mengapa beliau tidak mau menerima hidangan mewah, beliau menjawab, "Aku ingin menundukkan nafsuku, bukan memanjakannya. Jika aku menuruti nafsu, ia akan semakin liar dan membawaku jauh dari Allah." Inilah contoh nyata zuhud dalam hal makanan, sederhana, tidak berlebih-lebihan, dan selalu menundukkan hawa nafsu. Sahabat sekalian, dari kisah-kisah ini kita bisa melihat bahwa zuhud ala Syekh Abdul Qadir bukanlah teori kosong. Ia adalah praktik nyata yang dijalani setiap hari. Zuhud bukan hanya soal menolak dunia, tetapi menempatkan dunia pada tempatnya. Dunia tetap dipakai, tetapi tidak pernah menguasai hati. Dunia tetap dimanfaatkan, tetapi hanya sebagai jembatan menuju akhirat. Maka, bila kita ingin mengikuti jejak beliau, kita bisa mulai dari hal kecil, mengurangi kecintaan pada harta, menjaga keikhlasan dalam bekerja, sederhana dalam makan, qanaah dalam hidup, dan selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Dengan demikian, zuhud bukanlah hidup miskin, tetapi hidup dengan hati yang kaya. Zuhud bukan berarti menolak dunia, tetapi menggunakannya sebagai bekal untuk kehidupan abadi di akhirat. Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya, pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang zuhud adalah ajakan untuk menata hati. Dunia ini akan selalu menggoda kita, dengan harta, jabatan, dan kenikmatan sesaat. Namun, semua itu hanyalah titipan yang akan hilang. Zuhud membuat kita sadar bahwa hidup ini bukan tujuan, melainkan perjalanan menuju Allah. Syekh Abdul Qadir pernah berkata, "Zuhud bukan berarti engkau tidak memiliki dunia. Zuhud adalah ketika dunia tidak memiliki hatimu." Kata-kata ini menjadi pedoman yang abadi. Dunia boleh saja berada di tangan kita, tetapi jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kita. Bayangkan bila kita semua meneladani zuhud ala Syekh Abdul Qadir. Pejabat tidak akan korupsi karena jabatan hanyalah amanah, pedagang tidak akan menipu karena harta bukan tujuan akhir, dan masyarakat akan hidup dalam kesederhanaan serta saling berbagi. Dunia akan terasa lebih damai, karena hati manusia tidak lagi diperbudak oleh nafsu. Sahabat sekalian, mari kita renungkan, seberapa banyak waktu kita habiskan untuk dunia, dan seberapa banyak untuk akhirat? Seberapa sering kita sibuk mengejar harta, dan seberapa sering kita mengejar ridha Allah?
Zuhud mengingatkan kita agar menyeimbangkan, agar kita tidak terjebak dalam fatamorgana dunia yang cepat sirna. Dengan meneladani ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga kita mampu menjalani hidup sederhana, penuh syukur, dan hati yang selalu terikat pada Allah. Itulah jalan sejati seorang hamba, tidak diperbudak dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai jalan menuju akhirat. Sahabat sekalian, salah satu pesan penting dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah bahwa zuhud bukanlah sikap yang membuat manusia menjauh dari peradaban. Beliau sendiri hidup di Baghdad, sebuah kota besar yang ramai dan penuh dengan dinamika politik, ekonomi, dan budaya. Namun, meskipun berada di pusat dunia pada masanya, beliau tetap menjaga hatinya dari jebakan duniawi. Itu artinya, zuhud bisa diamalkan oleh siapa saja, di mana saja, bahkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Beliau mengingatkan, orang yang zuhud adalah orang yang ketika memiliki dunia, ia tetap bersyukur. Dan ketika tidak memiliki dunia, ia tetap bersabar. Inilah keseimbangan hati yang sulit dicapai, tetapi menjadi inti dari zuhud. Dunia tidak lagi menimbulkan kegembiraan yang berlebihan saat datang, dan tidak pula menimbulkan kesedihan yang mendalam saat pergi. Semua dijalani dengan tenang, karena hati sudah yakin bahwa yang terpenting adalah bersama Allah. Ada satu kisah menarik dari perjalanan hidup beliau. Ketika para murid bertanya, "Wahai Syekh, bagaimana engkau bisa hidup tenang meskipun tidak memiliki banyak harta?" Beliau menjawab, "Hatiku penuh dengan keyakinan kepada Allah. Jika aku lapar, aku tahu Allah sedang mengujiku. Jika aku kenyang, aku tahu Allah sedang memberiku nikmat. Dalam keadaan apapun, aku tidak pernah meninggalkannya." Dari sini, kita belajar bahwa zuhud bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan, tidak boleh kaya, atau hidup miskin. Zuhud adalah bagaimana kita bersikap terhadap dunia. Jika kaya, maka kekayaan itu digunakan untuk kebaikan. Jika miskin, maka kemiskinan itu diterima dengan sabar. Yang paling penting adalah menjaga hati agar tidak diperbudak oleh dunia. Sahabat sekalian, dalam kehidupan modern sekarang ini, tantangan zuhud justru semakin besar. Iklan-iklan setiap hari menawarkan gaya hidup mewah, media sosial membuat orang berlomba-lomba pamer harta, dan nafsu semakin mudah digoda oleh segala bentuk kemewahan. Disinilah ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi sangat relevan. Beliau mengingatkan kita bahwa tidak semua yang tampak indah di dunia benar-benar membawa kebahagiaan. Kebahagiaan sejati hanya datang ketika hati dekat dengan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seringkali menasihati murid-muridnya dengan perumpamaan yang sederhana, namun syarat makna. Beliau berkata, "Dunia ini ibarat bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan lari darimu. Namun jika engkau berpaling darinya, ia akan mengikuti di belakangmu." Kalimat ini mengajarkan bahwa semakin kita mengejar dunia dengan serakah, semakin sulit kita mendapatkannya. Namun, ketika hati kita fokus kepada Allah, maka dunia akan datang dengan sendirinya sebagai pelengkap, bukan sebagai tujuan. Dalam pengajarannya, beliau menekankan bahwa zuhud bukan berarti menolak nikmat dunia. Seorang pedagang boleh kaya, seorang petani boleh makmur, seorang pejabat boleh berkuasa, tetapi semua itu harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beliau mengingatkan, harta yang halal adalah milikmu di dunia, tetapi amal kebaikanmu adalah bekalmu di akhirat. Artinya, dunia dan akhirat harus berjalan seimbang, dengan akhirat sebagai tujuan utama. Ada kisah lain tentang bagaimana beliau menguji murid-muridnya dalam hal zuhud. Suatu ketika, beliau menyuruh murid-murid membawa roti dan lauk sederhana untuk dimakan bersama. Di tengah makan, datanglah seseorang yang membawa hidangan mewah. Beberapa murid terlihat tergoda dan berpaling pada makanan itu. Syekh Abdul Qadir lalu berkata, "Itulah dunia. Jika engkau tergoda oleh sesuatu yang lebih mewah, berarti hatimu belum benar-benar zuhud." Kisah ini sederhana, tetapi mengajarkan bahwa keinginan untuk selalu mendapatkan lebih adalah ujian hati yang sulit dilewati.
Beliau juga pernah berpesan, "Janganlah engkau menjadikan dunia sebagai tujuan, karena dunia akan menghinakanmu. Jadikanlah dunia sebagai jembatan untuk akhiratmu." Kata-kata ini seakan menjadi penegasan bahwa hidup sederhana bukan berarti lemah, melainkan kuat karena mampu menundukkan hawa nafsu. Sahabat sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, zuhud bisa diwujudkan dalam hal-hal kecil. Tidak berlebihan dalam belanja, tidak pamer kekayaan di media sosial, tidak iri terhadap rezeki orang lain, dan selalu ingat bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Itulah inti zuhud yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir. Di era modern saat ini, konsep zuhud yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap relevan, bahkan semakin penting. Kehidupan kita dibanjiri oleh teknologi, informasi, dan gaya hidup serba cepat. Setiap hari, kita disuguhi iklan tentang barang baru, tren baru, dan simbol-simbol status yang membuat manusia berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Namun, jika hati tidak kuat, semua itu hanya akan membuat manusia terjerat dalam lingkaran keserakahan. Zuhud menurut Syekh Abdul Qadir bukan berarti kita harus hidup miskin dan menolak kemajuan. Beliau mengajarkan bahwa dunia boleh digenggam, tetapi jangan sampai dunia menguasai hati. Misalnya, seorang yang bekerja di perusahaan modern boleh memiliki gaji besar, tetapi gaji itu digunakan dengan bijak, menafkahi keluarga, membantu orang yang membutuhkan, serta digunakan untuk ibadah. Seorang yang sukses dalam bisnis boleh saja punya harta melimpah, tetapi hatinya tetap tawadhu, tidak sombong, dan tidak lupa berbagi. Di sisi lain, zuhud juga berarti mampu menjaga diri dari kesia-siaan. Berapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk mengejar popularitas di media sosial? Berapa banyak energi terkuras hanya untuk membandingkan diri dengan orang lain? Zuhud mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa orang yang zuhud sejati adalah orang yang tetap tenang dalam dua keadaan. Ketika diberi rezeki yang banyak, ia tidak terikat olehnya, dan ketika diuji dengan kesempitan, ia tidak kehilangan kesabarannya. Inilah kualitas hati yang sulit dicapai, tetapi menjadi kunci kebahagiaan sejati. Bayangkan jika ajaran zuhud ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern. Korupsi akan berkurang, karena pejabat tidak rakus harta. Perselisihan sosial akan mereda, karena orang tidak iri terhadap rezeki orang lain. Kesenjangan ekonomi akan berkurang, karena orang kaya rela berbagi dengan yang miskin. Semua itu berawal dari satu hal, hati yang tidak diperbudak dunia. Sahabat sekalian, inti dari pandangan Syekh Abdul Qadir tentang zuhud adalah keseimbangan. Dunia tetap dijalani, pekerjaan tetap dilakukan, keluarga tetap dinafkahi, tetapi hati selalu terikat pada Allah. Dunia hanyalah jembatan, bukan tujuan. Zuhud menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan hanya sekadar sikap menjauh dari dunia, tetapi juga cara membentuk pribadi yang kuat dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Beliau menekankan bahwa orang yang zuhud akan memiliki hati yang lapang, jiwa yang kokoh, dan tidak mudah terguncang oleh perubahan keadaan. Seseorang yang hatinya terpaut pada dunia akan mudah kecewa ketika kehilangan sesuatu. Namun, orang yang zuhud mampu berkata, "Semua ini milik Allah, dan akan kembali kepadanya." Dengan pandangan seperti itu, kehilangan tidak lagi menjadi beban yang menghancurkan, melainkan menjadi ujian yang diterima dengan sabar. Inilah kekuatan sejati seorang hamba, tidak diguncang oleh dunia, karena hatinya terikat pada Allah semata. Syekh Abdul Qadir sering memberikan nasihat kepada murid-muridnya agar tidak mengeluh ketika ditimpa kesulitan. Beliau berkata, "Jika engkau sabar, maka kesulitan akan berubah menjadi kemudahan. Namun jika engkau mengeluh, maka kesulitanmu akan bertambah berat." Kata-kata ini menunjukkan bagaimana zuhud melahirkan kekuatan jiwa. Orang zuhud tidak berarti bebas dari cobaan, tetapi ia memiliki cara pandang yang menjadikan cobaan sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Contoh nyata bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang pedagang merugi,
Orang yang zuhud tidak akan larut dalam keputusasaan, karena ia percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Ketika seorang pejabat kehilangan jabatannya, ia tetap tenang karena jabatan hanyalah amanah yang sementara. Bahkan ketika seseorang kehilangan orang yang dicintai, hati zuhud akan berkata bahwa pertemuan di dunia ini hanya sementara, dan perpisahan adalah bagian dari takdir Allah. Zuhud juga membuat seseorang lebih berani. Orang yang terlalu cinta dunia seringkali takut kehilangan harta, takut kehilangan kedudukan, bahkan takut mati. Namun orang zuhud tidak demikian. Ia sadar bahwa semua itu hanyalah sementara. Kematian pun bukan akhir, melainkan pintu menuju kehidupan abadi. Maka, orang zuhud memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran, meskipun itu merugikan dirinya secara duniawi. Inilah mengapa ajaran Syekh Abdul Qadir tentang zuhud bukan sekadar teori, melainkan bekal spiritual yang sangat praktis. Zuhud membuat hati tenang dalam kelapangan, kuat dalam kesempitan, sabar dalam cobaan, dan berani dalam menegakkan kebenaran. Dunia tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi ladang amal yang membawa seseorang semakin dekat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang zuhud bukan hanya sebagai sikap terhadap dunia, tetapi juga sebagai obat bagi penyakit hati manusia. Hati yang terlalu terpaut pada dunia akan mudah diserang oleh 3 penyakit besar: tamak, iri, dan sombong. Semua ini adalah akar dari banyak kerusakan dalam kehidupan. Pertama, tamak atau kerakusan. Orang yang tamak tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Ia terus mengejar harta, kedudukan, dan kekuasaan tanpa mengenal batas. Tamak membuat manusia terjerumus dalam perbuatan dosa, seperti korupsi, penipuan, dan ketidakadilan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa zuhud adalah lawan dari tamak. Orang yang zuhud merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Ia bekerja, berusaha, dan mencari rezeki, tetapi hatinya tidak pernah gelisah karena tahu bahwa rezeki sudah ditentukan. Dengan cara ini, tamak bisa dikalahkan oleh sikap qanaah yang lahir dari zuhud. Kedua, iri hati. Rasa iri muncul karena seseorang melihat kebahagiaan atau keberhasilan orang lain, lalu merasa dirinya kurang beruntung. Iri membuat hati gelisah, bahkan bisa menumbuhkan kebencian. Syekh Abdul Qadir menasihati bahwa orang yang zuhud tidak akan iri kepada siapapun, karena ia memahami bahwa dunia bukan tujuan utama. Ia sadar bahwa setiap orang punya ujian masing-masing, dan yang terpenting bukan banyaknya harta atau kedudukan, melainkan bagaimana hati tetap dekat kepada Allah. Dengan demikian, zuhud membebaskan manusia dari penyakit iri, karena fokusnya bukan pada dunia, melainkan pada akhirat. Ketiga, sombong. Sombong muncul ketika seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain karena harta, ilmu, atau kedudukan. Padahal, semua itu hanyalah titipan Allah. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa zuhud melatih manusia untuk rendah hati. Orang zuhud sadar bahwa dunia hanyalah sementara. Kekayaan bisa hilang, jabatan bisa dicabut, tubuh bisa sakit, dan nyawa bisa kembali kepada Allah kapan saja. Kesadaran ini membuat manusia tidak punya alasan untuk sombong. Jika kita perhatikan, ketiga penyakit hati ini, tamak, iri, dan sombong, adalah sumber dari banyak masalah sosial. Korupsi lahir dari kerakusan, konflik sosial sering dipicu oleh iri hati, dan penindasan muncul dari kesombongan. Maka, ketika seseorang benar-benar mempraktikkan zuhud seperti yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir, ia bukan hanya menyembuhkan hatinya sendiri, tetapi juga turut menciptakan masyarakat yang lebih damai, adil, dan penuh kasih. Zuhud bukan berarti menjauhi dunia sepenuhnya, melainkan menggunakannya dengan bijak. Dunia menjadi sarana, bukan tujuan. Hati yang bersih dari tamak, iri, dan sombong akan lebih mudah dipenuhi dengan sifat mulia, syukur, sabar, tawadhu, dan ridha. Inilah yang menjadikan zuhud sebagai obat paling mujarab untuk penyakit hati manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan hanya berbicara tentang zuhud sebagai teori, tetapi beliau juga menunjukkannya dalam kehidupan nyata.
Setiap sisi kehidupannya adalah contoh bagaimana seorang hamba bisa hidup di dunia tanpa diperbudak oleh dunia. Sejak muda, beliau dikenal sangat sederhana. Meski memiliki ilmu yang tinggi dan dihormati banyak orang, beliau tidak hidup dengan kemewahan. Pakaiannya sederhana, makanannya secukupnya, dan rumahnya tidak berlebihan. Bahkan ketika murid-murid dan pengikutnya memberikan hadiah atau harta, beliau seringkali segera membagikannya kepada fakir miskin. Hal ini menunjukkan bahwa hatinya benar-benar bebas dari ikatan dunia. Syekh Abdul Qadir juga tidak pernah mencari kedudukan atau kekuasaan. Padahal, dengan pengaruhnya yang besar di kalangan umat, beliau bisa saja memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan jabatan politik atau kekuasaan duniawi. Tetapi beliau memilih jalan berbeda, mengabdikan seluruh hidupnya untuk dakwah, pendidikan, dan bimbingan rohani. Baginya, dunia bukan tempat untuk mengejar kehormatan palsu, tetapi sarana untuk melayani agama Allah. Ada satu kisah yang terkenal tentang kezuhudan beliau. Suatu ketika, ada orang kaya yang ingin memberikan sejumlah besar harta kepada beliau. Namun, Syekh Abdul Qadir menolak dengan halus, seraya berkata, "Apa gunanya aku menyimpan harta yang pada akhirnya hanya akan menyibukkan hatiku dari Allah?" Penolakan ini bukan berarti beliau meremehkan nikmat dunia, tetapi beliau menjaga hatinya agar tidak terikat pada harta. Contoh lain terlihat dalam sikapnya terhadap makanan. Beliau sering berpuasa, dan ketika berbuka pun hanya dengan makanan sederhana. Bagi beliau, yang terpenting bukanlah kenikmatan lidah, melainkan kesucian hati. Makanan yang halal dan secukupnya lebih beliau cintai daripada hidangan mewah yang berlebihan. Bahkan dalam ibadah, zuhudnya tampak jelas. Beliau lebih banyak menghabiskan waktu di malam hari untuk sholat, berzikir, dan berdoa. Dunia yang sepi di waktu malam menjadi kesempatan bagi beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa gangguan. Kehidupan malamnya penuh dengan doa dan air mata, tanda kerendahan hati seorang hamba yang benar-benar sadar akan kelemahannya di hadapan Sang Pencipta. Dengan semua itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menempatkan dunia pada tempatnya. Dunia ada di tangan, bukan di hati. Beliau tetap berinteraksi dengan masyarakat, tetap memberikan bimbingan, tetap mengajar, tetapi hatinya selalu terpaut pada Allah. Kehidupan beliau adalah teladan nyata bahwa zuhud bukan sekadar konsep, melainkan gaya hidup yang bisa dijalani siapa saja yang ingin mendekat kepada Allah. Di zaman modern seperti sekarang, kehidupan manusia penuh dengan kesibukan, persaingan, dan godaan materialisme. Banyak orang berlomba-lomba mengejar harta, jabatan, dan popularitas, seakan-akan semua itu adalah jaminan kebahagiaan. Namun, semakin banyak yang diperoleh, justru semakin terasa kekosongan dalam hati. Disinilah ajaran zuhud dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menemukan relevansinya. Zuhud mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak dunia. Dalam kehidupan modern, ini bisa berarti mengendalikan diri dari gaya hidup konsumtif yang berlebihan. Kita tidak harus memiliki barang terbaru, pakaian bermerek, atau rumah mewah hanya untuk dianggap berhasil. Sebaliknya, orang yang zuhud akan merasa cukup dengan apa yang dibutuhkan, dan tidak membiarkan gengsi atau pandangan orang lain menguasai hidupnya. Selain itu, zuhud juga bisa menjadi penawar bagi stres dan kegelisahan. Banyak orang modern merasa tertekan karena ambisi yang tidak pernah selesai, ingin gaji lebih besar, ingin jabatan lebih tinggi, ingin pengikut lebih banyak di media sosial. Padahal, jika hati mampu menerima dengan qanaah dan ridha, hidup akan terasa lebih tenang. Zuhud mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari jumlah materi, melainkan dari kedekatan hati kepada Allah. Dalam dunia kerja, zuhud bukan berarti malas atau meninggalkan usaha. Justru sebaliknya, orang yang zuhud tetap bekerja keras, tetapi tidak diperbudak oleh hasilnya. Ia sadar bahwa rezeki adalah pemberian Allah, dan yang terpenting adalah keberkahan, bukan sekadar jumlah. Dengan sikap ini, seseorang bisa bekerja dengan tenang,
tanpa iri kepada rekan yang lebih sukses, dan tanpa putus asa ketika hasilnya belum sesuai harapan. Ajaran zuhud juga sangat relevan dalam menghadapi derasnya arus teknologi dan media sosial. Banyak orang merasa hidupnya kurang hanya karena membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di layar kaca. Padahal, dunia digital seringkali menampilkan kepalsuan. Orang yang zuhud akan menjaga hatinya dari rasa iri, dan tidak menjadikan dunia maya sebagai ukuran kebahagiaan. Lebih dari itu, zuhud membuat manusia lebih peduli kepada sesama. Karena tidak terikat pada harta dan kesenangan pribadi, orang yang zuhud mudah berbagi dengan orang lain. Inilah yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Harta bukan untuk ditumpuk, tetapi untuk dimanfaatkan demi kebaikan. Semangat berbagi ini sangat dibutuhkan di tengah kesenjangan sosial yang semakin nyata di era modern. Dengan demikian, meski hidup beliau berabad-abad yang lalu, ajaran zuhud Syekh Abdul Qadir tetap segar dan relevan hingga hari ini. Zuhud bukan sekadar nilai spiritual, tetapi juga solusi bagi berbagai masalah modern, stres, iri hati, ketidakpuasan, dan kesenjangan. Siapapun yang mampu mempraktikannya akan menemukan kedamaian batin, sekaligus memberi manfaat bagi lingkungannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menunjukkan kepada kita bahwa zuhud bukanlah sekadar menjauh dari dunia, melainkan seni menjaga hati agar tidak terikat pada dunia. Dunia hanyalah jembatan menuju akhirat, bukan tujuan akhir. Ketika hati terjaga, dunia tidak lagi menipu, melainkan menjadi sarana untuk berbuat kebaikan. Beliau menegaskan bahwa orang yang benar-benar zuhud bukanlah orang yang tidak memiliki harta, tetapi orang yang hatinya tidak diperbudak oleh harta. Mereka bisa menjadi kaya, bisa memiliki jabatan, bisa hidup di tengah masyarakat, tetapi hatinya tetap tenang karena yang ia cari bukanlah dunia, melainkan ridha Allah. Ajaran ini sekaligus menjadi peringatan bahwa dunia bisa menjadi fitnah. Banyak orang yang awalnya ikhlas, akhirnya tergelincir karena harta, jabatan, dan pujian. Namun orang yang zuhud akan selamat, karena ia melihat dunia dengan kacamata hakikat. Semua ini sementara, semua ini akan ditinggalkan. Yang kekal hanyalah amal baik dan kasih sayang Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengajarkan bahwa zuhud adalah kunci kemuliaan sejati. Orang yang zuhud tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Ketika miskin, ia bersabar. Ketika kaya, ia bersyukur. Ketika mendapat cobaan, ia ridha. Ketika mendapat nikmat, ia gunakan untuk kebaikan. Hidupnya stabil, karena sandarannya bukan dunia, melainkan Allah semata. Bagi kita, ajaran zuhud ini bisa menjadi cahaya dalam menghadapi kehidupan modern yang penuh dengan hiruk-pikuk. Di tengah godaan harta, persaingan, dan ilusi kebahagiaan, kita bisa belajar untuk menguatkan hati, menyeimbangkan dunia dan akhirat, serta memandang kehidupan dengan lebih bijak. Dengan begitu, kita tidak hanya hidup, tetapi juga menjalani kehidupan dengan makna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seakan ingin berpesan kepada kita, jangan biarkan dunia masuk ke dalam hatimu, biarkan ia hanya berada di tanganmu. Gunakan dunia untuk meraih akhirat, gunakan rezeki untuk berbuat baik, gunakan waktu untuk mendekat kepada Allah. Itulah hakikat zuhud yang sebenarnya. Maka, mari kita renungkan kembali, apa yang selama ini menjadi tujuan hidup kita? Apakah hanya dunia yang fana, ataukah akhirat yang kekal? Jika hati kita masih terikat pada dunia, mari belajar melepaskan ikatan itu sedikit demi sedikit. Karena kebahagiaan sejati, sebagaimana diajarkan Syekh Abdul Qadir, hanya akan dirasakan oleh hati yang bersih dari cinta dunia, dan penuh dengan cinta kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada akhirnya, ajaran zuhud dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukanlah sekadar cerita dari masa lalu, tetapi sebuah pelajaran abadi yang selalu relevan untuk setiap zaman. Dunia boleh berubah, teknologi boleh berkembang, peradaban boleh maju, tetapi hati manusia tetap sama, selalu mencari ketenangan, kebahagiaan, dan makna hidup yang sejati. Syekh Abdul Qadir mengingatkan kita bahwa semua itu tidak bisa ditemukan dalam harta, jabatan,
atau kemewahan, melainkan dalam hati yang ikhlas, ridha, dan selalu dekat kepada Allah. Dunia hanya sebentar, dan akhirat adalah tujuan yang sesungguhnya. Karena itu, jangan tertipu oleh gemerlap dunia, tetapi gunakan dunia sebagai bekal menuju kehidupan yang kekal. Zuhud tidak menjadikan kita miskin, lemah, atau mundur dari kehidupan. Justru zuhud menjadikan kita kaya dalam hati, tegar dalam menghadapi cobaan, dan ringan dalam berbagi dengan sesama. Orang yang zuhud adalah orang yang merdeka dari perbudakan dunia, dan hanya tunduk kepada Allah semata. Inilah warisan agung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebuah jalan hidup yang menuntun kita agar tidak tersesat oleh godaan dunia, melainkan berjalan dengan tenang menuju keridhaan Allah. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari ajaran zuhud ini, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikannya sebagai bekal menuju kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Sahabat sekalian, perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberi kita sebuah cermin. Cermin untuk melihat ke dalam hati kita sendiri, sejauh mana kita masih terikat pada dunia, sejauh mana kita sudah menyiapkan bekal untuk akhirat. Dunia ini hanya sebentar, dan kita semua pada akhirnya akan meninggalkan segalanya. Zuhud bukanlah pilihan segelintir orang saleh saja. Zuhud adalah jalan bagi siapa saja yang ingin hatinya tenang, pikirannya jernih, dan hidupnya penuh berkah. Dengan zuhud, kita belajar melepaskan keterikatan pada yang fana, agar kita bisa lebih fokus kepada yang kekal. Syekh Abdul Qadir mengajarkan, siapapun bisa mencapai derajat zuhud. Tidak harus meninggalkan pekerjaan, tidak harus menolak rezeki, tetapi cukup dengan mengendalikan hati. Milikilah dunia di tanganmu, tapi jangan biarkan ia menguasai hatimu. Inilah kunci agar hidup kita tetap seimbang, tidak diperbudak nafsu, dan tidak terseret oleh ambisi dunia yang tiada habisnya. Bayangkan jika setiap orang hidup dengan semangat zuhud. Pejabat tidak akan menyalahgunakan jabatannya, pedagang tidak akan menipu pembeli, masyarakat akan saling menolong, dan umat akan hidup penuh kedamaian. Semua itu berawal dari hati yang terbebas dari cinta dunia yang berlebihan. Inilah pesan abadi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pesan yang tidak pernah pudar meski berabad-abad telah berlalu. Sebuah cahaya yang terus menyinari jalan kita, agar kita tidak tersesat dalam gelapnya dunia, melainkan sampai kepada tujuan akhir, bertemu dengan Allah dalam ridha dan kasih-Nya. Sahabat sekalian, inilah pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang zuhud dan dunia. Sebuah ajaran yang sederhana, namun dalam maknanya. Dunia ini bukan untuk kita tinggalkan, melainkan untuk kita gunakan dengan benar. Dunia ini bukan untuk kita benci, tetapi juga bukan untuk kita cintai berlebihan. Dunia adalah titipan, sementara akhirat adalah tujuan. Mari kita jadikan pesan beliau sebagai bekal hidup kita. Belajarlah bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika diuji, dan ridha atas setiap ketentuan Allah. Gunakan dunia untuk kebaikan, tapi jangan biarkan dunia merampas hati kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang zuhud, yang hatinya selalu terpaut kepadanya, yang ringan dalam beramal, yang ikhlas dalam memberi, dan yang selalu mendambakan perjumpaan dengannya di akhirat kelak. Semoga kisah dan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menjadi cahaya dalam hidup kita, pengingat di tengah kesibukan, dan penuntun langkah menuju kebahagiaan sejati. Allah, jadikanlah hati kami hati yang bersih dari cinta dunia yang berlebihan. Ya Allah, tanamkanlah dalam jiwa kami sifat zuhud, ikhlas, sabar, dan ridha atas segala takdir MU. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi MU. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami, bukan di hati kami. Jadikan ia sebagai jalan menuju kebaikan, bukan penghalang menuju MU. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama hamba-hamba MU yang zuhud, bersama orang-orang yang Engkau cintai, dan pertemukan kami kelak dengan kekasih MU, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di surga MU yang penuh kenikmatan. Sahabat sekalian,
Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang zuhud dan dunia ini. Semoga hidup kita menjadi lebih tenang, langkah kita lebih terarah, dan hati kita lebih dekat dengan Allah. Itulah pelajaran berharga yang dapat kita renungkan bersama. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Sahabat sekalian, inilah pelajaran agung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang zuhud dan dunia. Ajaran yang sederhana, namun mampu mengubah cara kita memandang hidup. Jangan sampai dunia menipu kita, jangan sampai harta dan jabatan membutakan mata hati kita. Peganglah dunia di tangan, tapi serahkan hati kita hanya kepada Allah. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari kisah ini, jangan berhenti di sini. Teruslah belajar dari kehidupan para ulama dan wali Allah yang telah mewariskan cahaya ilmu dan hikmah bagi umat. Masih banyak kisah, ajaran, dan teladan mereka yang bisa kita gali untuk memperkuat iman dan meneguhkan hati. Mari kita jadikan ajaran zuhud ini sebagai kompas kehidupan, agar kita tidak tersesat oleh gemerlap dunia. Ingatlah, hidup di dunia hanya sebentar, tetapi bekal untuk akhirat adalah segalanya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk mengamalkannya, dan semoga Allah meridho setiap langkah kita. Sahabat sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita luangkan sejenak untuk merenung. Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing, seberapa besar dunia ini telah mengikat hati kita? Apakah kita mencintai dunia hingga lupa pada akhirat? Apakah kita mengejar harta, jabatan, dan kesenangan, tapi lalai menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita bahwa cinta dunia adalah sumber dari segala kesedihan, sementara zuhud adalah kunci dari kebahagiaan sejati. Maka mari kita periksa kembali hati kita. Jika dunia telah terlalu kuat mencengkeram, maka saatnya kita melepaskan sedikit demi sedikit dan mengisinya dengan cinta kepada Allah. Renungan kecil ini semoga bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki diri. Jangan tunggu esok, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mulai memperbaiki hati, mulai mendekatkan diri kepada Allah, dan mulai menjadikan dunia ini sebagai jalan menuju akhirat. Sahabat sekalian, dunia ini hanyalah persinggahan. Ia bukan tujuan, melainkan jalan. Jangan biarkan kita terbuai oleh keindahannya, lalu lupa pada perjalanan panjang menuju akhirat. Ingatlah, setiap detik yang kita lewati adalah langkah yang membawa kita semakin dekat pada kematian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah memberikan teladan bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menjadikan dunia sekadar alat untuk mencapai ridha Allah. Kita boleh bekerja, kita boleh mencari rezeki, kita boleh memiliki harta, tetapi jangan sampai hati kita diperbudak olehnya. Mari kita pulang membawa pesan agung ini, cintailah Allah di atas segalanya, gunakan dunia secukupnya, dan siapkan bekal untuk akhirat sebanyak-banyaknya. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk istiqomah di jalannya, dan semoga kita semua dikumpulkan kelak bersama orang-orang yang zuhud, para wali, dan para kekasih Allah di surganya. Inilah akhir dari kisah dan renungan kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menyentuh hati, dan semoga menjadi amal kebaikan. Terima kasih sahabat sekalian yang sudah menyimak kisah dan renungan ini sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa menjadi pelita dalam hidup kita sehari-hari. Jangan lupa untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif dari para ulama besar lainnya, karena masih banyak mutiara hikmah yang bisa kita gali bersama. Tetaplah bersama kami di konten selanjutnya, insya Allah kita akan terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah yang bisa menuntun hati, menenangkan jiwa, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, memberikan rahmat, keberkahan, dan hidayahnya dalam setiap langkah kehidupan kita.